Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modar sendiri lu. Modar sendiri. Tapi semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ada salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Iya. Modar lu. Modar ya lu. Kan gitu tuh. Uas kondang uas nggak mampu menggoyangkan sumut, padahal udah terima amplop tebal, udah diterima. Waduh, kok bawa banteng nih? Ada apa ya? Mau disembelih kayaknya ini ya. Gila. Kombinasi Jokowi dan Prabowo ini buat Pulau Jawa rata. No Belum banteng-banteng Jawa guys. rata ya. Dimulai dari Jawa Tengah gitu ya. Ahmad Lutfi unggul jauh. Ini endorse-nya Jokowi dan Prabowo banget atas Andika Perkasa dari PDIP. Alhamdulillah bosku, banteng nyungsep di setiap sudut. Di setiap sudut. Banteng keok di setiap penjuru ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat. Nyungsep. Aku cuman ingin mengatakan bahwa hatiku senang karena banteng telah tumbang. Banteng air tumbang kan udah selesai, banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Sampai Mega Chan bikin video kayak begini. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur dan berkeadilan. Itu namanya maling teriak maling. Kemarin katanya ini sarang-sarang banteng di beberapa daerah besar di Indonesia kalah sama Garuda. Coba dong, gue pengen absen. Silahkan komen daerah kalian dan menangan Garuda atau banteng. Komen. Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa. Segala cara sudah digunakan oleh partai PDIP untuk membuat partai itu mendapatkan suara dan mendapatkan simpati masyarakat. Ya, salah satunya dengan menjelekkan dan merendahkan Pak Jokowi. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya, aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini ya kan guys, tentang kekalahan PDIP di Pulau Jawa ya kan, dan di Sumatera juga ya kan guys. Tetapi di sini yang menarik yaitu editan video daripada netizen tentang Hasto yang menangis ya kan, yang melawan Pak Jokowi. Modar nggak lu ya kan? Macam-macam lah, kocak lah pokoknya netizen ini ya kan guys. Dan ada juga di sini Ustadz Kondang Uas nggak mampu menggoyangkan sumut, padahal amplop tebal udah diterima. Pulangkan amplopnya itu woi Uas. Aduh, macam-macam lah ya netizen ini. Itulah ya kan, jangan macam-macam dengan Pak Jokowi. Kan sekarang kalian lihat sendiri ya kan, di Pulau Jawa ini banteng nggak ada yang menang ya kan guys. Padahal di Jawa Tengah ya kan, kalau kalian tahu sendiri lah, itu benar apa kandangnya banteng gitu ya kan, tetapi disapu rata oleh Pak Jokowi. Itulah ya kan, benar apa kata netizen ya, kalau PDIP tanpa Pak Jokowi memang modar gitu ya. Aduh, parah lah ya kan. Oke lah, langsung saja lah kita simak video ini sambil kita komentar. Ini dia videonya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modar sendiri lu. Modar sendiri. Tapi semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ada salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Iya. Modar lu. Modar ya lu. Kan gitu tuh. Ini rica-ricane wes mateng dulu. Waduh, ada yang bikin banteng itu sate, ada yang bikin rica-rica, macem-macem ya kan guys. Waduh, Pulau Jawa guys ya. Nah ini Uas kondang uas nggak mampu menggoyangkan sumut, padahal udah terima amplop tebal, udah diterima. Waduh, ini netizen ada-ada aja. Untuk kali pertama Jawa Tengah bukan banteng. Jadi Ahmad Lutfi secara quick count sudah unggul jauh dari Andika Perkasa, dan ini pertarungan yang sengit dimana awalnya Andika tuh sangat bagus di elektabilitas awal ya, sampai akhirnya Jokowi masuk, Ahmad Lutfi masuk, dan kalah jauh. Ini mengatakan ya guys bahwa peran Jokowi masih sangat sentral, terutama untuk Jawa Tengah, dan bahkan beberapa kota juga dikuasai oleh orang yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi luar biasa untuk efek Jokowi ini. Dan untuk kali ini, untuk pilkada tahun ini,
Banteng harus mengalah dari Pak Jokowi. Nah, itu yang menarik ya. Jadi kita sama-sama melihat bagaimana peran Pak Jokowi masih sangat sentral, khususnya di Jawa Tengah. Iya. Untuk Jakarta sendiri, Jakarta kita lihat sepertinya Pram akan menang. Tapi oke. Tapi ini sejarah ya, Banteng kalah di Jateng. Iya. Pertama kali. Sejarah. Ya. Sejarah ya. Nah, ini apa nih? Kita lihat dulu. Kok bawa banteng nih? Ada apa ya? Mau disembelih kayaknya ini ya. Bantengnya. Ngapain dengan banteng? Aduh. Kenapa nih? Aku nggak ngerti guys. Jujur aku nggak ngerti kenapa masyarakat ini meraung-raung bawa banteng gitu. Apakah karena PDIP ataupun banteng kalah ya? Ada-ada aja ya. Ini mau dibikin rica-rica atau gimana nih? Bikin sate atau apa? Rendang kek. Gila. Kombinasi Jokowi dan Prabowo ini buat Pulau Jawa rata. No banteng-banteng guys. Jawa rata ya. Dimulai dari Jawa Tengah gitu ya. Ahmad Lutfi unggul jauh. Ini endorse Jokowi dan Prabowo banget atas Andika Perkasa dari PDIP. Kita beralih ke Jawa Timur. Khofifah dan Emil Dardak unggul jauh atas Risma dari PDIP. Ini juga luar biasa nih. Kita beralih ke Jawa Barat gitu. Kang Deddy Mulyadi juga unggul jauh lawan calon di PDIP bahkan di urutan terakhir. Cuma 9% aja di Jawa Barat. Ini kerja keras yang luar biasa timnya Jokowi dan Prabowo nih. Di Banten juga gitu. Andra Soni bisa menang lawan Airin yang notabene popularitasnya lebih tinggi karena didukung dinasti politik di sana ya. Indra Soni. Tapi di Pilkada Jakarta kan Ridwan Kamil kalah melawan Pramono Anung. Bener, tapi ini penjelasan gue. Kalau dilihat dari hasil quick count, Pramono Anung itu keunggulannya tuh di 49-50% gitu ya. Dan ini sebenarnya masih memungkinkan sekali putaran kedua. Kerennya Jokowi dan Prabowo di sini, Pramono Anung bisa diredam untuk tidak menang satu putaran saja. Karena strateginya jika terjadi 2 putaran, ini akan sangat menguntungkan Jokowi dan Prabowo dan Ridwan Kamil. Iya. Pertama, jika terjadi putaran kedua, Jokowi dan Prabowo ini bisa fokus di DKI Jakarta, tidak terdistraksi dengan daerah-daerah lain karena sudah selesai pilkadanya. Iya. Kedua, ini soal logistik dan strategi kampanye gitu. Karena semua sudah dikeluarkan secara logistik untuk menang satu putaran oleh Pramono Anung. Anies Baswedan juga sudah dikeluarkan di putaran pertama, jadi di putaran kedua cenderung tidak ada efek kejut. Jadi, angkat topi untuk Jokowi dan Prabowo, ini adalah kemenangan yang dramatis di Pulau Jawa. Iya. Hormat. Pecah rekor ya. Alhamdulillah bosku, banteng nyungsep di setiap sudut. Banteng keok di setiap penjuru ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat. Nyungsep. Sampai Sumatera, banteng nyungsep. Sampai Sumatera. Aku cuman ingin mengatakan bahwa hatiku senang karena banteng telah tumbang. Aduh, Mbak. Banteng akhirnya tumbang kan, udah selesai Banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Sampai Megacan bikin video kayak begini. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur dan berkeadilan. Itu namanya maling teriak maling. Banteng emang nyungsep di kandang sendiri, justru artinya rakyat Jawa Tengah tuh pinter-pinter bu. Mereka itu udah sadar Banteng itu korup, partai judul. Mendingan nih ibu bilang, ayo cari Harun Masiku sekarang. Harusnya omongan ibu ini buat diri ibu sendiri, introspeksi. Jadi udahlah ya, terima aja. Pesona Jokowi Prabowo itu emang ngalahin Megacan berkali-kali lipat. Percuma lo bayar buzzer kanan kiri sampai boheri di penjara kena kasus. Masyarakat Indonesia itu udah muak kamu Banteng. Yang lebih kocak nih, real count internal dijadiin patokan kemenangan.
Monorano udah deklarasi kemenangan satu putaran, padahal Kompas sama Detik aja nggak sampai 50% suaranya. KPU aja belum ngumumin, lu udah teriak menang. Mending lu bikin negara sendiri aja sono di Twitter. Namanya RBT, Republik Banteng Twitter. Isinya buzzer, orang rungkat, marah-marah sama tukang doxing. Siap RBT. Udah terima aja, ini emang bakal jadi eranya Gerindra Prabowo. Pelan-pelan bertahap tuh mau diberesin dari hulu ke hilir. Semuanya tuh murni buat kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai. Orang Prabowo ketua umum partainya sendiri, siapa yang mau nyetir dia? Kagak ada. Intinya era dinasti Banteng itu udah selesai. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah sadar dan memilih buat tidak memilih Banteng. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Sini, gue pengen kalian absen. Kemarin kan abis pilkada di desa kalian itu menangan Banteng atau menangan Garuda. Kemarin katanya ini sarang-sarang Banteng di beberapa daerah besar di Indonesia kalah sama Garuda. Coba dong, gue pengen absen. Silahkan komen daerah kalian dan menangan Garuda atau Banteng, komen ya. Gue pengen lihat setiap desa di kota kalian, oke? Iya. Elang sama Banteng menang kana nih, bukan eranya lagi ya. Bukan eranya Banteng lagi ya. Jadi untuk perhitungan suara di Pulau Jawa ini sudah terlihat ya, dan sangat memungkinkan ya di Pulau Jawa ini nyaris disapu bersih oleh koalisi dari Prabowo dan juga Jokowi yang beliau dukung ya. Dari Banten menang, Jawa Tengah ya Lutfi menang, Khofifah Jawa Timur menang, lalu Jawa Barat juga menang seperti itu, dan PDI Perjuangan memiliki kesempatan ya yang cukup besar yaitu kemenangan di DKI Jakarta. Jadi ini kita sudah melihat bahwasanya PDI Perjuangan sangat menyedihkan. Ya, dimana kalah di kandang sendiri yaitu adalah Jawa Tengah ya. Berbicara di Jawa Barat, memang PDI Perjuangan tidak selalu mujur di Jawa Barat, dan lagi-lagi di Jawa Timur salah satunya juga kandang Banteng juga terjungkal. Ada di mana posisi PDI Perjuangan ini menelan pil pahit di tahun ini adalah di mana Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak bisa dikuasai, dan sekarang seperti berbalik arah, PDI Perjuangan lebih menguasai di DKI Jakarta. Kita paham PDI Perjuangan bisa menang kali ini karena juga kekuatan yang cukup realistis yang diberikan oleh dukungan anak-anak Abah ataupun pendukung Anies seperti itu. Jadi PDI Perjuangan harus lebih getol lagi untuk mengembalikan keadaan di posisi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Jadi saya rasa ini menjadi sejarah yang buruk untuk PDI Perjuangan dan juga sejarah baru untuk Prabowo dan Jokowi bisa menguasai sentral Jawa walaupun tidak sepenuhnya menyisakan Jakarta. Pilkada serentak Rabu Pon 27 November 2024. Rabu Pon adalah weton atau hari lahir Pak Jokowi menurut penanggalan Jawa, dan kemarin pada saat hari kelahirannya Pak Jokowi yang saat ini non partai telah membuktikan diri sebagai sosok dengan kekuatan melebihi partai politik apapun yang ada di Indonesia. Dan patut digarisbawahi, Pak Jokowi adalah tokoh, adalah sosok yang didukung dan dicintai oleh 80% rakyat Indonesia. Ya, kemarin ya, tahun ini ya, bukan hanya kemarin, tahun ini Pak Jokowi telah mengukir sejarah dengan menumbangkan kekuatan serta arogansi Banteng. Ya, tidak hanya di kandang sendiri tapi juga di kantong-kantong potensialnya. Ya, kita lihat kemarin pada saat Pilpres, Pak Jokowi berhasil merontokkan Banteng yang menjadikan Banteng berada di posisi buncit 16% saja. Dan kemarin di Pilkada tambah diluluh lantakkan. Ya, kata Mas Bambang Pacul, jangan melawan orang baik, mati lu. Ya kan? Terima kasih Pak Jokowi. Saya hanya ingin mengatakan PDIP tanpa Pak Jokowi, aduh, kasihan deh. Perasaan nggak pemilu sekarang tuh beda ambience-nya sama pemilu kita milih presiden. Waktu milih presiden mau hujan, mau badai, mau petir, mau banjir, tetap kita pergi demi memenangkan Bapak Prabowo ini ya kan. Sekarang hujan dikit, males keluar kelonan ya kan. Memang ada sebagian tempat banjir, di Medan banjir ya kan. Terus ada yang nggak dapat undangan, males dulu waktu pemilihan presiden ya kan. Saya nggak dapat undangan, saya berangkat sampai jauh-jauh pergi tuh demi Bapak Prabowo tuh, itu memang betul itu. Sekarang undangan udah nggak dapat, apalagi dia punya serangan pajar, semua nggak dapat, males. Ada yang nyungsep
tapi bukan layangan. Ini Banteng. semua gara-gara pasukan Mulyono yang memenangkan. Gara-gara Mulyono. Ya, hampir di seluruh Indonesia. Bikin nyungs. Nah, ini apa nih? Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa ini. Segala cara sudah digunakan oleh partai PDIP untuk membuat partai itu mendapatkan suara dan mendapatkan simpati masyarakat. Ya, salah satunya dengan menjelekkan dan merendahkan Pak Jokowi. Tetapi kenyataannya tidak berhasil dan gagal total. Buktinya banyak kader yang berkontestasi di pilkada serentak di daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada serentak hancur lebur dan nyungsep. Ternyata slogan yang saya katakan beberapa bulan terakhir, ayo tenggelamkan partai PDIP, sudah didengarkan oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Sangat luar biasa. Luar biasa emang. Kita harus memberikan peringatan keras dan perhitungan yang keras kepada partai PDIP supaya mereka tidak main-main sama rakyat di Indonesia. Supaya mereka diberitahu bahwa pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini adalah rakyat. Jikalau rakyat sudah berkendak, jikalau rakyat sudah melawan, maka partai PDIP bakalan nyungsep. Terbukti nyungsep. Termasuk di Sumatera Selatan. Yang dimana jagoan dari partai PDIP yaitu Edi Santana Putra hancur lebur. Yang hanya mendapatkan 17%. Lalu Edi Rahmayadi, kader dari partai PDIP yang melawan Pak Bobi, kalah telak juga. Saya senang banget melihat berita ini. Dan sekarang kita berdoa teman-teman, 2 putaran di Jakarta. Semoga Pak Ridwan Kamil bisa membalikan keadaan dan kita bisa membersihkan Banteng negara ini dari pengaruh banteng. Dari pengaruh banteng. Karena partai PDIP sangat tidak dibutuhkan di negara ini lagi. Karena partai PDIP tidak pernah memberikan dampak yang baik untuk negara ini. Kita sudah tahu apa yang terjadi dari partai PDIP selama ini. Terima kasih. Konten ini adalah surat terbuka untuk Pak Hasto Kristianto dan kawan-kawan ya, termasuk Deddy Sitorus yang menggaungkan tentang parcok. Partai coklat ya. Oh iya. Yang didefinisikan atau dipersepsikan atau diasosiasikan itu adalah institusi Polri, di mana katanya institusi Polri telah membuat kekalahan ajang pilkada ya di berbagai provinsi ya, khususnya kandidat yang dimajukan oleh PDIP itu kalah akibat parcok ini gitu ya. Biasalah orang kalah begitu. Saya pengen tahu Mas Hasto, Pak Hasto yang baik hati, Pak Deddy Sitorus ya. Parcok itu apa? Partai coklat. Saya juga baru dengar tentang itu Mas sebagai masyarakat awam. Dan asosiasi itu sekarang kita jadi mengerti bahwa ini adalah institusi Polri. Apa benar Polri melakukan itu? Kalau benar tolong tunjukkan bukti-buktinya, data-datanya yang konkret. Lalu lakukanlah upaya hukum. Negara ini kan negara hukum. Ya, tidak ada kata Pak Prabowo yang kebal hukum di negeri ini. Nah, apalagi ini institusi gitu ya. Lakukan, jangan hanya menebar wacana-wacana atau narasi-narasi yang atau framing yang membuat kita bingung. Seakan-akan kita nih sebagai pemilih kemarin di pilkada itu nggak ada artinya. Kemenangan kita di Banten, di Lampung, Sumatera Utara, ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak ada gunanya pilihan kita karena rasanya ini kata PDIP, kata Pak Hasto ini karena parcok, partai coklat gitu. Oke, itu tolong ditanggapi ya untuk orang-orang PDIP, Pak Hasto khususnya. Yang kedua, ini juga surat terbuka untuk institusi Polri. Ya. Kenapa Polri diam aja dengan masalah ini? Ini kan pencemaran nama baik. Jadi persepsi kita ketika Polri diam tentang masalah ini, dibilang parcok bermain ya, diam berarti itu benar nyatanya. Apakah itu sebuah kebenaran? Seharusnya Polri juga melakukan upaya dong, handling objection dalam hal ini, melakukan upaya hukum terhadap oknum atau orang-orang yang sudah menggaungkan masalah parcok ini gitu loh. Iya, harusnya Bapak begitu. Sigit Tegas, ya. Listio ya, itu kita mau dengar itu, kita nggak mau ini jadi kisruh dan suara kita rasanya tidak ada artinya, seakan-akan pilkada ini permainan elit jatuhnya. Lah biasa Gitu ya. lah, Jadi ya.
ini surat terbuka ini tolong ditanggapi dan semoga Pak Prabowo juga melakukan upaya-upaya terhadap hal ini. Gratis pol itu apa sih, Pak? Oh, gratis pol itu. Gratis pol. Tolong ini supaya agar mengetahui semua. Pertama, gratis pol itu adalah satu pendidikan anak-anak kita semuanya dari SMA sampai dengan S3 itu gratis. Wow. Seragam sekolahnya gratis. Makan siangnya anak-anak sekolah kita gratis. Wow. Bahkan Keren nih. juga berkaitan dengan kesehatannya juga gratis. Semoga dan ya. semuanya serba Semoga. gratis. DP rumah untuk administrasinya gratis. Dan tidak kalah pentingnya buat marbot-marbot masjid, musola, kebaitullahnya insya Allah gratis. Wow, luar biasa ini. Ini gubernur baru kalau nggak salah Kalimantan Timur ya kan guys. Semoga amanah ya. Semoga amanah. Janji-janjinya ditepati. Gubernur baru, semoga apa yang dijanjikan ya waktu kampanye semoga terwujud. Dan Kalimantan Timur sejahtera. Nah, pokoknya Banteng ya kan guys, di mana-mana di setiap sudut sudah betul-betul rontok. Assalamualaikum, selamat pagi. Pilkada telah selesai. Oh ya. Hampir di semua provinsi Banteng tumbang. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah merendahkan orang lain. Iya. Banyak orang bilang Mulyono bukan siapa-siapa. Mulyono hanya rakyat biasa sekarang. Ya, Mulyono lemdak karena Mulyono tidak mempunyai partai. Mulyono bukan ketum partai. Tapi Mulyono bisa mengguncang Indonesia. Dan Mulyono dicintai hampir seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Di pilkada membuktikan bahwasanya Mulyono lebih dari siapa-siapa. Jadi buat orang yang sangat membenci Bapak Mulyono, ya Bapak Joko Widodo, khususnya anak Banteng, anak Abah, Anda bisa lihat sekarang hinaan Anda kepada Bapak Mulyono yang tidak pernah beliau tanggapi. Ya, ternyata Mulyono, seorang Mulyono bisa mengalahkan partai besar. Udah nggak besar sekarang ya. Seorang Mulyono mungkin bagi para pembenci ya adalah orang yang tidak punya power di Indonesia ini. Tapi ya Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Karena apa? Karena hinaan yang selalu kalian lontarkan kepada Mulyono. Sumatera Utara, Jawa Tengah yang dibilang kandang Banteng, akhirnya Banteng tumbang dengan sendirinya. Karena apa? Karena Mulyono. Saya masih ingat ya perkataan Bapak Bambang Pacul, jangan dilawan orang baik, karena orang baik itu ya ada backingannya, walaupun dia tidak punya partai, tapi Ya. Allah Tuhan merestui apa yang dia buat. Ya. Karena apa? Karena Mulyono mempunyai hati yang bersih, yang hanya ingin memajukan negara Republik Indonesia ini dan memakmurkan rakyat Indonesia. Kepulauan Riau, gubernur, wali kota yang diusung oleh Banteng tumbang. Oh, tumbang juga ya. Ya. Kita tunggu babak selanjutnya, yaitu babak demo. Karena kan pembenci-pembenci Mulyono itu tidak akan merasa senang melihat semua yang diusung oleh Mulyono menang. Ya. Mereka mempersiapkan babak baru, yaitu babak demo. Ya, kalau kita dengar Bapak Luhut Binsar Panjaitan, beliau pernah bilang, kalau seandainya Bapak Jokowi sudah memihak pada satu paslon, oh iya, ya, pernah. Game is over. Sekarang sudah terbukti bahwasanya Mulyono yang selalu kalian bilang itu bukan siapa-siapa, sudah menjadi rakyat biasa, bukan ketum partai, ya, lemdak. Di pilkada Mulyono telah menunjukkan bahwasanya Mulyono masih ada di hati masyarakat Ya. Indonesia.
Jawa Tengah ya. Jadi sekali lagi ya, ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena sesungguhnya orang yang kalian rendahkan lebih tinggi derajatnya di mata Tuhan. Ya, buat anak Banteng yang belakangan ini terlalu banyak menebar isu masalah Bapak Joko Widodo, merendahkan Bapak Jokowi. Sekarang Anda kalau mau nangis, nangis saja, karena semua yang Anda usung tumbang dengan sendirinya. Kesombongan menjatuhkan Anda sendiri. Jadi buat kita masyarakat Indonesia yang masih mencintai Bapak Joko Widodo, ya, dari sini kita bisa belajar. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena sesungguhnya orang yang kita rendahkan lebih tinggi derajatnya daripada kita. Bapak Joko Widodo, selamat Pak. Semua yang Bapak usung menang. Ya, kalau Banteng mau nangis, nangis saja Pak. Nggak apa-apa, maju terus Bapak Joko Widodo. Bapak masih dicintai rakyat Indonesia. Ya, luar biasa. Ya, aku jadi ingat ya kan guys, kata Bu Megawati yang ngatain Pak Jokowi, ya kan? Yang ngatain Pak Jokowi bilangnya kalau nggak salah ya kan, kasihan Pak Jokowi tanpa PDIP, alah, dan diketawain ya kan. Dan malah sebaliknya sekarang ya kan. Pak Jokowi membuktikan ya, kalau kasihan PDIP tanpa Jokowi. Parah lah ya kan guys. Waduh, benar-benar kasihan lah ya kan. Di setiap sudut ya, Banteng anjlok. Di setiap sudut di seluruh Indonesia ya kan. Bukan di Jawa saja ya. Kalau di Jawa Tengah memang kandang Banteng ya kan, udah disapu rata oleh Pak Jokowi. Apalagi Jawa Barat, wow. Jawa Timur, wow. Sudah disapu rata oleh Pak Jokowi. Hanya tertinggal di Jakarta. Sumatera juga, wow. Ya, sudah disapu juga oleh anak Pak Jokowi, menantu Pak Jokowi. Jadi kalau di Jakarta saya harap ya 2 putaran. Tetapi kalau 2 putaran terjadi memang benar-benar lah ya kan. Ingat Pramono Anung dan Rano Karno pasti akan disapu habis juga ya. Karena ya Pak Jokowi pasti akan turun langsung ya untuk kampanye. Untuk kedua kalinya ataupun pertarungan kedua kalinya ya kan. Nah disitulah ya kan habis-habisan. Dan oke guys, apa pendapat kalian tentang ya Pak Jokowi mengalahkan ataupun bisa dibilang menumbangkan Banteng di setiap sudut? Ini rakyat sudah pintar ya kan, rakyat sudah sadar ya kalau sudah waktunya ya kan stop Banteng dan kita pilih Garuda ya kan. Ya eranya Banteng sudah usai guys, dan sekarang eranya Pak Prabowo. Dan apa tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.